Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Dinda Radini Putri dengan NIM 18315024004. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Video ini saya buat sebagai tugas pada pertemuan ke-11 pada mata kuliah metode penelitian kelompok EC dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara uji heteroskedastisitas dengan gambar scatter plot di SPSS. Nah, seperti yang dapat kita ketahui bahwa uji heteroskedastisitas ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi, yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas. Sementara itu, apabila terjadi gejala heteroskedastisitas, ini akan menyebabkan adanya sebuah ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan. Apa sih fungsi dari uji heteroskedastisitas ini? Nah, uji heteroskedastisitas ini berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lainnya. Nah, dalam analisis statistik ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat pola gambar scatter plot, uji Glasser, uji koefisien korelasi, Spearman, ataupun uji Park. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola gambar scatter plots dari hasil output SPSS. Adapun pedoman pengamatan keputusan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatter plot, yaitu jika titik-titik pada output tersebut membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mendeteksi heteroskedastisitas dengan scatter plot di SPSS, yaitu pertama, buka dulu program SPSS-nya, kemudian klik variable view, lalu isikan variabel apa saja yang akan digunakan untuk dianalisis. Nah, yang kedua, jika sudah, selanjutnya klik data view, lalu dimasukkan data penelitian sesuai data variabel yang ada pada tampilan data view tersebut, di mana akan memberikan keterangan mengenai data-data yang kita input tersebut. Selanjutnya, klik menu Analyze Regression, lalu klik Linear. Nah, di situ nanti akan muncul kotak dialog Linear Regression. Lalu masukkan variabel terikat ke kotak dependent dan variabel bebas ke kotak independent. Lalu klik Plot. Maka akan muncul kotak dialog Linear Regression Plot. Masukkan S residual ke kolom Y dan Z predictor ke kolom X. Lalu klik Continue. Dan yang terakhir klik OK. Maka akan muncul output SPSS dan perhatikan pada output scatter plot yang ada di bagian output paling bawah. Maka itulah yang dinamakan dengan gambar scatter plotnya. Nah, selanjutnya dapat diinterpretasikan atau dianalisis dari hasil output tersebut pada SPSS, khususnya scatter plot yang menunjukkan pada titik-titik data, yaitu 1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. 2. Titik-titik data tidak mengumpul, hanya di atas atau di bawah saja. Ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola-pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit, dan melebar kembali. Keempat, penyebaran titik-titik data tidak berpola.
maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Adapun dalam kasus lain dimungkinkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, ada beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yaitu yang pertama, dengan melakukan transformasi data ke bentuk lain seperti log atau ln. Yang kedua, mengganti metode pengujian heteroskedastisitas dengan metode lain seperti uji Glasser. Yang ketiga, mengurangi jumlah data atau outlier data ekstrim. Yang keempat, menambah atau mengganti data atau jumlah sampelnya.